Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kembali lagi saya Andi Muslimin Makarain pada malam hari ini di kota Jakarta bersama kita Kakanda Pak Haji Kasra Munara, lebih tepatnya Insinyur Haji Kasra Jaru Munara. Selamat malam Pak Haji. Selamat malam. Saya sebenarnya harus dipersilahkan ini karena di rumah Pak Haji ini kami bertandang. Para pemirsa, Pak Haji ini adalah salah satu tokoh masyarakat Bombana di Jakarta, dan beliau adalah seorang teknokrat. Kemudian beliau juga sangat mempunyai kapasitas keilmuannya. Beliau pernah menjadi calon Bupati Kabupaten Bombana walaupun belum berhasil atau diistilahkan keberhasilan yang tertunda. Oleh karena itu pada malam hari ini kami berkesempatan berkunjung ke rumah beliau dengan tujuan bahwa sharing pengetahuan tentang negeri tercinta Kabupaten Bombana. Pak Haji, Bombana sudah 20 tahun berdiri. Pak Haji dulu saya kurang tepat terlibat dalam pemekaran secara langsung tidak langsung, tapi dengan 20 tahun itu seharusnya Bombana pada tingkat kemajuan yang sangat luar biasa. Bagaimana pandangan Pak Haji melihat 20 tahun terakhir ini Kabupaten Bombana? Ya, terima kasih atas kunjungannya ke kediaman kami di sini di Jakarta. Sebuah kehormatan lah bagi kami bisa didatangi. Walaupun sebenarnya saya juga masih sering berada di Sutra, di Kendari, juga termasuk di Bombana, termasuk di daerah lain di Sutra. Kalau tentang Bombana ini memang kalau kita lihat ke belakang selama 20 tahun terakhir, kita tidak bisa memungkiri juga bahwa tidak ada perkembangan. Tentunya kita bisa lihat sendiri semenjak melepaskan diri menjadi daerah otonom baru, terlepas dari Buton menjadi kabupaten, tentunya ada perubahan di sana sini yang kita sudah lihat sendiri. Sebagai orang Bombana yang juga sering saya di Bombana, apalagi pernah keliling Bombana saat saya menjalankan diri sebagai calon bupati, lihat sendiri seperti apa keadaan di Bombana. Namun kalau kita lihat sebenarnya dari jumlah anggaran APBD misalnya yang sudah digelontorkan oleh negara, tentunya kalau saya melihat dengan kacamata saya, seharusnya apa yang kita lihat hari ini di Bombana harusnya bisa jauh lebih bagus. Harusnya bisa jauh lebih bagus dengan anggaran triliunan yang sudah digelontorkan oleh negara untuk pembangunan di Bombana. Kenapa? Karena saya melihat bahwa di sana sini memang ada kekurangan kebijakan dari pihak pemerintah daerah setempat. Menurut saya ada yang mungkin tidak mungkin sesuai ataupun tidak tepat sasaran, walaupun secara umum kita lihat ada perbaikan. Cuma alangkah bagusnya kalau semua dana kemarin yang sudah disalurkan ini dikelola dengan baik. Dampaknya terhadap Bombana 20 tahun, selama 20 tahun dibangun ini mungkin jauh lebih bagus kalau itu dikelola dengan bagus.
Pak Haji pernah tidak berkunjung ke Kabupaten Kolaka Utara dan Kabupaten Wakatobi yang seangkatan Bombana? Bagaimana perbandingan dua kabupaten itu menurut Pak Haji dengan Bombana? Iya, kalau saya bandingkan, ya kayak misalnya Kolaka Utara ya, jauh lebih banyak, dan masyarakat di Kolaka Utara mengatakan memang beda sekali. Artinya Bombana dengan Kolaka Utara yang sama-sama mekar dalam kurun waktu yang sama, yang dicapai oleh Kolaka Utara, kita harus akui bahwa lebih banyak yang dilakukan di sana. Kalau Wakatobi? Sama, ya, Wakatobi. Apalagi sekarang Wakatobi yang tadinya tidak terkenal kan, hanya 4 buah pulau kecil, ini menjadi ikon di Indonesia yang luar biasa ya, dikenal. Walaupun memang masih ada kekurangan juga, tapi mereka berangkat dari yang mungkin pada saat dibandingkan dengan Bombana waktu itu Wakatobi masih jauh kondisinya, dibandingkan jauh lebih lah, kurang beruntung dibandingkan Bombana karena mereka pulau. Tapi hari ini kalau kita lihat bisa menyalip Bombana gitu kan. Jadi luar biasa, walaupun mungkin masih banyak juga kekurangan. Kalau kekurangan Wakatobi itu sebenarnya itu faktor alam saja karena tidak ada gunung yang tinggi. Iya. Jadi nerakanya sebenarnya hanya karena panas saja sebenarnya. Ya. Karena kita harus akui bahwa yang namanya pulau yang artinya orang harus menyeberang lautan, medan itu memang beda dengan pulau daratan. Ya. Jadi pertimbangan itu interkoneksitas antara pulau, kemudian jalur perhubungan lautnya juga menjadi tantangan tersendiri. Kalau di daratan kan harusnya keuntungan itu harusnya dimanfaatkan bahwa akses ada. Baru-baru ini kan di Wakatobi Hari Nusantara saya sempat juga hadir dan saya coba keliling apa sih yang menjadi sindiran Bapak. Wakatobi itu surga di bawah laut tapi neraka di atas. Ternyata nggak ada nerakanya, cuma itu tadi karena tidak ada gunung yang tinggi sehingga panas saja. Ya. Hal-hal lain sudah dibenahi termasuk air minum. Ya. Dan anehnya di sana kuliner bagus, rumah masyarakat itu bersih dan permanen semua pada berlomba memperbaiki rumahnya. Itu artinya ekonominya tumbuh. Dan menurut saya tinggal manajemen pengembangan pariwisata supaya lebih go internasional. Ya. Nah, baik Pak Haji, kembali ke Bombana bahwa kalau demikian pandangan Pak Haji dan mungkin juga hampir sama dengan pandangan saya, dengan umur 20 tahun itu seharusnya posisi hari ini tahapan pembangunan itu mestinya masuk di segmen atau fase apa yang harus dilakukan untuk Bombana yang multi kompleks sumber daya alamnya. Seharusnya seperti apa tahapannya menurut Pak Haji? Apa yang harus dilakukan untuk pemerintah yang ada sekarang ataupun seandainya dulu Pak Haji berhasil jadi bupati? Ya, jadi Bombana ini kita tahu sendiri dikaruniai oleh sumber daya alam yang sebenarnya cukup besar ya, potensinya. Kita ada tambang emas, ada kemudian tambang nikel. Hanya saja bahwa hasil daripada industri pertambangan ini tidak dirasakan manfaatnya. Yang dirasakan justru bukan manfaat, tetapi yang dirasakan oleh masyarakat itu dampak negatif yang ada kan, seperti jalanan rusak dan pencemaran air tanah gitu kan. Jadi waktu itu saya ketika mencalonkan diri sebagai calon bupati Bombana mempunyai visi bahwa pengelolaan sumber daya ini harus sustainable, harus bisa berkesinambungan, kemudian harus juga bisa kemudian dinikmati oleh masyarakat setempat. Kita tahu memang bahwa itu semuanya dikuasai oleh negara, kemudian
untuk dimanfaatkan sebesar-besar untuk masyarakat. Dana harus masuk ke pusat, kemudian ada bagi hasil. Tapi tentunya kan pemerintah daerah bisa lebih proaktif. Ada kreativitas bagaimana misalnya porsinya itu bisa dapat lebih banyak, kemudian perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sana betul-betul bisa diminta supaya masyarakat juga yang ada di sekitarnya mereka punya kontribusi. Jangan yang terus kemudian mengandalkan misalnya CSR saja atau dana corporate social responsibility yang kalau saya lihat itu hanya sekedar bagi-bagi uang, setelah diterima hilang lagi. Tapi kalau kita lihat misalnya sekolah, paling tidak gedung-gedung sekolah di mana ada pertambangan beroperasi itu harusnya gedung sekolahnya bagus-bagus. Tidak ada yang kemudian nyaris mau runtuh misalnya kan. Kemudian juga bisa dipikirkan solusi bagaimana misalnya contoh di Kabaina listrik yang tidak pernah selesai. Momen pilkada datang, jargon baru muncul lagi bahwa akan perbaiki segera, tapi setelah itu dilupakan lagi. Kalau misalnya saya melihat yang harus diterapkan ini sumber daya alam yang melimpah harus dikawal dengan sumber daya manusianya. Kelemahan kita di daerah ini kan sumber daya manusia tidak disiapkan. Padahal tambang ini kan mulai ada emas misalnya 2009, kemudian nikel muncul 2014, sekarang 2023. Sumber daya manusia hanya mengandalkan pendidikan di sekolah saja. Saya banyak bertemu dengan anak-anak muda yang haus dengan perbaikan dirinya, tetapi mereka tidak pernah ada yang kemudian disalurkan aspirasinya, sehingga mereka juga jadi tidak bisa berkreasi dengan baik karena kondisi tidak memadai. Kalau di daerah lain saya melihat itu sumber daya manusianya itu sudah jauh lebih bagus, di mana ada sektor sumber daya alam tapi manusianya juga sudah bisa. Contoh misalnya di Balikpapan, di Kalimantan Timur. Dulu waktu saya pernah tugas di Kalimantan Timur, persoalan yang sama ini muncul. Banyak masyarakat lokal menuntut haknya untuk dipekerjakan di perusahaan tambang. Tapi di satu sisi kemampuan mereka terbatas. Hari ini saya dengar mereka sudah mulai banyak gitu, yang anak-anak daerah dipekerjakan pada posisi-posisi yang dulu hanya mengisi posisi satpam, cleaning service. Sekarang sudah mereka ada yang menjadi engineer gitu kan. Sebagai contoh lagi misalnya kalau kita lihat di Bombana yang hari ini ada pabrik gula. Ya. Saya dengar malah ya masih banyak dari luar yang menempati pos-pos. Orang Bombana ada juga yang menempati, tapi saya dapat kabar bahwa ya mereka ya tidak istilahnya tenaga kerja yang bukan skill. Jadi sayang gitu. Jadi harusnya itu sumber daya manusia yang juga harus disiapkan. Karena kalau tidak ya orang dari luar daerah yang kemudian datang karena mereka punya skill, punya pendidikan yang jauh lebih bagus, katakanlah dari Jawa. Dan perusahaan-perusahaan ini saya tahu karena saya pernah kerja di swasta lama. Mereka tidak mau ambil resiko, mereka tidak mau misalnya melatih orang dari nol. Mereka harus melatih orang yang sudah ada pengetahuan dasarnya, kemudian dipekerjakan segera. Banyak perusahaan melihat orang-orang daerah itu, wah ini repot nih, butuh waktu kita untuk training mereka supaya bisa mampu. Jadi apa? Jalan pintasnya bawa dari luar. Tapi Pak Haji, baik bahwa itu kalau berangkat dari political will stakeholder daerah atau daerah, yang kita lihat bahwa Bombana ini bukan lagi suatu hal yang
dirahasiakan oleh faktanya bahwa pemimpin Bombana ini selalu terbuka dari pihak luar masuk yang juga ada hubungan kekeluargaan. Tapi kalau ini seakan-akan bahwa Bombana nanti percaya diri dengan memilih pemimpin dari luar, itu kan politik kawin untuk mengatasi hal itu tadi, termasuk bagaimana mengedepankan potensi sumber daya lokal untuk dimajukan daya saingnya, termasuk tadi menyangkut masalah mungkin juga berpengaruh di multiplier effect perekonomian itu, karena tidak ada kreativitas selain daripada dana APBD maupun dana-dana injeksi dari luar itu untuk kemudian menyatu di satu titik di Kabupaten Bombana, menambah pergerakan perekonomian, sehingga antara daya saing sumber daya juga yang juga terbatas karena tidak didorong, ditambah dengan perputaran dana juga yang masih terbatas. Dan yang ketiga adalah tahapan-tahapan pembangunan yang tidak sistematis, itu dari kacamata umum. Nah, kira-kira Pak Haji dengan hal ini, andaikan sekarang mau diperbaiki, kita sekarang sebenarnya di fase mana untuk membangun? Ya, jadi leadership itu memang perlu, ya, leadership. Siapa yang memimpin? Siapa yang memimpin? Ya. Kalau misalnya dalam sebuah daerah kepemimpinan itu dipegang oleh orang yang bukan dari daerah itu, ya kemungkinan besar yang bersangkutan itu tidak akan memikirkan bagaimana daerah itu bisa maju. Saya kasih ibarat begini, kalau kita tinggal di sebuah rumah, ya kan? Tapi rumah itu kita kontrak. Maka kita sebagai yang kontrak rumah itu tentu tidak memberikan kepedulian terhadap rumah itu dalam hal perawatan. Karena berpikirnya bahwa kita hanya sementara di sini. Jadi kalau ada genteng bocor, dinding yang retak, ya ngapain saya membetulkan, bukan punya saya. Iya. Tapi kalau misalnya itu di rumah sendiri, ya, jangankan retak, catnya saja yang sudah belang, kita langsung bilang, saya harus cat ini supaya kelihatan bagus. Atau misalnya mau bangun rumah sendiri, saya harus pilih tukang yang benar-benar bagus pekerjaannya, gitu kan. Sama dengan tadi konteksnya, ketika ada yang memimpin sebuah daerah bukan dari orang daerah itu sendiri, maka tadi berlaku hampir sama karena itu manusia ini. Walaupun memang juga ada lah, kalau di daerah-daerah yang sudah maju, beda halnya kalau misalkan di kota-kota besar yang sudah maju, tidak mempersoalkan lagi. Tidak lagi mempersoalkan itu karena yang dinilai adalah hasil kerja. Ya, jadi mereka sudah memasang diri sebagai prestise, gitu kan. Tapi kalau di daerah prestise itu nomor 2. Yang penting apa yang saya dapatkan dari situ. Nah, kalau misalnya tahapan dari mana kita mulai, ya terus terang saya dulu maju calon bupati itu ingin melakukan itu. Ini Bombana ini misalnya, ya katakanlah ya rumah saya, tempat tinggal saya. Saya harusnya lebih tahu banyak apa yang harus dilakukan di daerah ini. Jadi makanya saya beranikan diri untuk maju. Karena kalau misalnya secara leadership tidak ada di situ, ya di bawah juga sama. Artinya para pimpinan-pimpinan OPD, ya dia bercermin kepada siapa yang memimpin dia. Maka dari itu ya saya katakan ya, harus sebenarnya ya tadi itu kita beresin itu karena kenyataannya Bombana setelah 20 tahun kan tidak dipimpin oleh orang Bombana sebagai 01. Sebagai 01. 02 iya, tapi ya, 02 kan pelengkap. Tidak bisa mempengaruhi untuk mengambil kebijakan. Itu saja kita lihat. Sementara kalau daerah lain misalnya nih,
Iya, iya, iya. Kita lihat katakanlah Bau-Bau. Kota Bau-Bau selama ini kan yang menjadi wali kota adalah orang Bau. Putra daerah. Putra daerah. Dia berkesinambungan terus. Terus. Dan ini juga sama di daerah lain di Sutra kita lihat. Bombana sebenarnya begini, kalau saya melihat bahwa kemajemukan itu perlu, bagus. Jadi ada unsur dari multi etnis. Iya, iya. Kemarin saya sempat baca buku yang dibuat oleh daerah orang Muna ya, namanya trilogi Rimunis nih. Oh iya, iya. Katakan bahwa ya yang harusnya bertanggung jawab terhadap daerah di mana dulu daerah itu ada karena orang-orang itu yang membuat daerah itu ada, maka orang-orang itulah yang harusnya lebih paham dengan kondisi daerahnya, apa yang harus dilakukan. Jadi karakter daerahnya dia tahu seperti itu yang harus dilakukan. Jadi untuk itu ya saya juga berasumsi bahwa memang harus ada leadership. Kalau di dunia Posisi setempat. ya, jadi kalau di dunia korporasi itu kita sebut sebagai leadership and commitment. Ya. Itu satu paket, kepemimpinan dan komitmennya. Kalau misalnya tidak ada komitmen, nggak bisa. Jadi berarti Pak Haji kalau sesuai dengan pesan Al-Quran tidak akan merubah nasib suatu kaum Kalau bukan kaum itu sendiri, kaum sendiri merubahnya. bawahnya. Nah ini ada satu fenomena di mana masyarakat itu kan yang mengalami sendiri, merasakan sendiri, lalu kemudian terakhir juga mengeluh sendiri. Ya. Jadi ketika pilkada, menjelang pilkada yang selalu dilihat itu bahwa siapa lagi ada calon yang datang yang punya kemampuan finansial. Nah, itu yang dilihat, entah dari mana tidak dipersoalkan. Tapi begitu sudah berhasil, lalu kemudian ternyata tidak sesuai harapan itu, masyarakat yang mengalami itu mengeluh lagi. Ternyata yang memimpin ini tidak beres. Nah, kemudian bagaimana menurut Pak Haji itu melihat itu? Dan yang terakhir adalah apa yang harus dilakukan pada posisi hari ini, baik Pak Haji selaku tokoh masyarakat memberikan saran, atau seandainya Pak Haji punya ruang lagi untuk tampil, itu mau diapakan Bombana paling tidak 5 tahun, 10 tahun ke depan. Nah, itu Pak Haji selaku closing statement. Ya, memang dilematis ya. Masyarakat hari ini cenderung pragmatis. Ya, ya. Entah di mana letak ininya, kesalahannya ya. Jadi seingat saya dulu ya masyarakat itu memang tidak diberikan hak untuk memilih calon pemimpin. Kepala daerah itu di-drop dari atas. Ya, ya, ya. Kemudian kita lihat anggota DPR juga sama dulu, ditunjuk untuk menjadi anggota DPR. Kemudian sistem berubah, anggota DPR dipilih oleh masyarakat. Yang awalnya orang tidak mau jadi anggota DPR atau ditunjuk jadi kepala desa juga tidak mau karena waktu itu hampir semata-mata itu pengabdian. Bapak saya pernah jadi kepala desa, dipaksa dulu pensiun dari ABRI jadi kepala desa. Ditunjuk, diperintah. Jadi kalau misalkan tidak mau ya tidak ada juga. Cuma ya namanya juga dulu prajurit itu kan ya biasanya ya di dalam pemerintah. Anggota DPR juga sama. Jadi jarang yang mau sebagai anggota DPR karena nggak ada gaji. Paling cuma ada tunjangan honor. Ya, ya. Setelah itu kan mulai ada gaji, berlomba-lomba orang kemudian bertarung untuk menjadi calon. Iya, iya. Nah, yang tadinya jual program berubah menjadi ya berapa suara, berapa harga. Berapa harga? Sehingga yang terpilih adalah orang-orang yang mungkin tidak ada niatan untuk memperbaiki daerahnya, tidak ada niatan untuk
bagaimana supaya di sana lebih bagus, yang mereka pikirkan bagaimana modalnya bisa kembali. Jadi mereka datang dengan janji-janji, kemudian mereka harus datang dengan kampung tebal untuk membujuk orang ini supaya dia bisa terpilih. Kemudian adalah orang tadi yang tersebut itu golongan orang yang kemudian setelah itu dia lakoni menerima bayaran, kemudian harapan dia yang bersangkutan tidak sesuai dengan kenyataan tidak sesuai harapan, dia jadi kecewa lagi, berulang terus. Padahal dia sampaikan bahwa kita terima bayaran itu karena yang penting sudah dirasakan. Karena kalau dia dulu dia tidak perhatian kita. Ya, itu dia. Jadi ada merasa bahwa tidak mau saling dikibuli. Waktu saya kemarin juga mencalonkan diri tahun 2017 itu pilkada, ketika saya keliling, saya menjumpai banyak orang-orang yang kecewa. Banyak kecewa, ya sama tadi, tidak sesuai dengan yang pernah dijanjikan atau yang diharapkan. Tapi ketika hari H tiba, orang-orang yang pernah mengeluh ini justru memilih lagi orang yang sama. Menerima bayaran yang baru. Dari orang yang dulu pernah juga menjanjikan begitu. Jadi masyarakat juga ini serba ini juga. Tapi kita bisa maklum lah di mana ini, karena masyarakat hari ini juga sudah bosan mungkin. Mereka mungkin sudah bosan dijanji, bosan juga ditipu. Ya tadi itu mendingan saya ambil sekarang lah daripada. Padahal kan kalau dia berpikir panjang, ya kalau pemimpin yang dia pilih ini adalah pemimpin yang betul-betul punya niat baik, ya mungkin bukan dia yang merasakan hasilnya, tetapi paling tidak anak dia, cucu dia gitu kan, karena ini jangka panjang. Dibanding dari uang yang dikasih itu 500.000 katakanlah, gitu kan, hanya habis dalam waktu 1 bulan. Sulit mendapatkan kualitas pemimpin yang bagus kalau misalnya harus transaksional seperti itu. Nah sekarang yang kualitas pemimpin ini, katakanlah Pak Haji paling tidak menghimbau atau masih punya harapan ke depan. Kira-kira itu Bombana itu untuk lebih majunya itu apa yang harus dilakukan atau mau diapakan itu Bombana menurut Pak Haji? Wah, sebenarnya pertanyaan sulit itu ya. Tapi saya berharapnya begini. Kalau di agama Islam kan kita ini kan kita mengenal surat Al-Iqra ya. Surat Al-Alaq yang dimulai dengan Iqra. Bacalah. Kalau yang saya pahami terjemahan daripada bacalah atau Iqra ini bukan berarti hanya sekedar membaca secara tekstual, tetapi dibaca lingkungan sekitar. Baca apa yang kau lihat, pahami ya, di mana belajar pengalaman tentunya gitu kan. Berkacalah dari pengalaman yang sudah. Karena 20 tahun ini waktu yang cukup panjang ya. Artinya masa mau jatuh di kubangan yang sama terus. 4 periode. Artinya masa mau jatuh di kubangan yang sama. Keledai aja nggak mau kan? Masa mau begitu terus. Jadi bukan berarti saya termasuk orang yang kemudian yang paling sempurna tapi paling tidak kalau memang ada tokoh yang betul-betul punya niat mau bangun daerahnya, jangan diukur dari berapa uang yang dia punya. Adakah ininya, itunya. Karena di daerah ini ketika kita dianggap banyak uang, banyak kawan kita. Tapi begitu dianggap tidak ada, ya menjauh. Ini yang harus dirubah lah. Jadi mudah-mudahan sebenarnya sudah banyak orang yang sudah mau berubah di sana saya. Hanya seringkali ya kalah. Artinya lebih dominan yang selalu ingin seperti yang dulu lagi gitu kan. Sehingga ya agak sulit memang, karena waktu saya
terus terang tim saya dulu waktu pilkada dulu, ya kita betul-betul melakukan komunikasi dari hati ke hati. Banyak masyarakat yang memilih saya waktu itu karena memang mereka senang dengan apa yang kita paparkan. Mereka mau bersabar untuk menunggu sampai itu terwujud. Ya, tapi ya dulu ada konsepnya pagi reindustrialisasi, reengineering. Apa? Revitalisasi kan. Jadi kan banyak sebenarnya di situ yang sudah diterapkan oleh pemerintah, program-program di pertanian, di perikanan. Tapi kan selalu monoton gitu kan. Monoton. Reengineering itu artinya dilihat kembali, kemudian di mana sebenarnya yang perlu diperbaiki, di reengineer. Kalau sudah tidak sesuai lagi dengan konteksnya, ya harusnya dirubah. Jangan dipukul rata gitu kan. Misalnya di sana ketika ada gagal panen misalnya kan, masa gagal panen tiap tahun? Ya, ada yang salah. Pasti ada yang salah. Jadi root cause-nya itu, akar masalahnya nggak pernah ketemu. Kemudian selalu itu saja yang diulang terus. Padahal kalau mau lebih bagus, ya, saya dulu sampai punya ide bahwa anak-anak dari Bombana yang sekolah di WHO atau di universitas apa saja yang ada di Kendari atau yang ada di Sutra, ide-ide mereka ini kita harus salurkan, kita sponsori. Kalau dia sudah misalnya sampai ke tugas akhir, kemudian kita suruh pulang untuk buktikan di daerahnya, apa yang mereka buat sebagai skripsi ini dalam teori atau pengamatan singkat, ya dia coba dibuktikan. Oh, iya. Kalau salah ya diulang lagi. Jadi kalau perlu ya ada semacam inkubator bisnisnya di sana gitu kan, di mana mereka kalau itu semacam ide bisnis, ya sebuah inovasi yang mereka harus lakukan, ya kita harus kasih kesempatan. Jadi harus dibantu sampai terwujud. Kalau misalnya dia harus gagal, nggak apa-apa. Ya, nanti suruh perbaiki lagi gitu kan, sampai ketemu yang bagus. Itu yang harus dilakukan. Gitu. Jadi bukan sekedar kasih saja beasiswa, ya. Lulus, nggak jelas setelah itu apa yang dapat beasiswa lakukan setelah itu. Ada pembuktian balik. Harus ada kondisi balik ke semacam return on investment. Jadi ada investasi yang sudah kita lakukan, apa ininya ke daerah. Ini bukan cuma bagi-bagi uang ini. Ya, kuliah gratis aku bukan cuma untuk menolong yang tidak mampu, tetapi paling tidak ya, dia harus berkarya kembali ke daerahnya. Nah, rata-rata kan sarjana kita itu banyak yang menganggur. Banyak menganggur. Banyak juga yang beralih profesi. Karena begini, tidak ada lapangan pekerjaan yang tersedia di sana kecuali menjadi PNS. Ada satu dua. Ya, paling mereka di Kendari jadi, saya ada kenal beberapa sarjana kita itu dari Unhalu ya, tapi tetap bekerja tidak sesuai dengan bidangnya. Ada yang jadi pramuniaga, jadi teknisi di kantor, padahal dia katakanlah sarjana pertambangan, sarjana elektro, gitu kan. Jadi banyak yang kemudian ya habis, padahal orang tuanya dulu jual sawah, jual sapi, sampai sawahnya pun tinggal 1 hektar, hanya untuk si anaknya ini bisa jadi sarjana. Jadi sarjana, kembali di kampung, mau menggarap sawah, sawahnya sudah harus dijual. Jadi, tidak ada pekerjaan yang bisa mereka lakukan, karena ya tadi saya lihat di daerah itu rata-rata
bukan saya anggap tidak ada sama sekali ya. Ada yang kita coba lihat, sering muncul di berita bahwa ada program ini, tapi tenggelam lagi setelah itu. Tidak berlanjut, hanya sekedar menunaikan tugas, contreng satu tugas selesai gitu kan. Tapi tidak ada kesinambungan. Yang terakhir sekali, apa harapan Pak Haji tentang negeri kita Bombana? Ya tentunya harapan saya ya harus Bombana itu dengan modal sumber daya alam yang dimiliki harusnya jauh melejit dibandingkan daerah-daerah yang kurang diberkahi dengan sumber daya alam itu. Jangan sampai kemudian sumber daya alam habis, tapi di Bombana tidak bisa hidup. Karena saya melihat misalnya nih, kalau mungkin terlalu besar tapi sebagai contoh saja. Contoh misalnya di Dubai ya. Dubai itu kan dulu maju karena minyaknya pokoknya di sebanyak-banyaknya dipompa, dijual, kemudian membangun kota Dubai. Tapi proyeksi Dubai di masa akan datang itu bukan lagi kemudian ekonominya ditunjang oleh minyak, tetapi kemudian ditunjang oleh bisnis jasa yang ada di Dubai. Karena mereka sadar bahwa minyak akan habis. Tapi kemudian minyak ini sudah dikonversi menjadi infrastruktur yang bisa membuat para pebisnis ini merasa nyaman berbisnis di situ. Harusnya seperti itu konsepnya. Jangan sumber daya alam habis. Kemudian daerah masih tetap begitu saja. Tetap miskin. Nah, apalagi kalau misalnya hasil-hasil pengolahan pertambangan ini meninggalkan tadi permasalahan lingkungan hidup. Kubangan. Coba datang ke Lubangka. Yang tersisa sekarang hari ini adalah kubangan-kubangan besar yang juga sudah merenggut nyawa, termasuk hewan yang tercebur karena di situ ada kolam besar yang tidak diketahui oleh masyarakat. Gitu kan. Apa namanya? Mudah-mudahan itu terjadi. Kalau misalkan harapan saya ya tadi saya ingin Bombana itu harusnya jauh lah ke depannya karena tadi diuntungkan dengan sumber daya alam. Apalagi lahan begitu besar. Ya. Artinya dulu saya pernah bercita-cita malah ingin di situ menjadi lumbung pangan untuk wilayah Indonesia Timur. Karena begitu bukan cuma luas, ini tanah dataran yang medannya kalau kita lihat itu ini kok sudah ready, tidak ada yang namanya cut and fill gitu kan, artinya harus potong bukit kemudian diratakan. Ini sudah rata, mau tanam cetak sawah bisa, mau tanam seperti perkebunan jagung bisa gitu kan, dengan luas yang cukup besar gitu. Sementara daerah lain ya gunung-gunung berbatuan, apalagi di kepulauan itu adalah pulau karang gitu kan. Kita ini istilahnya ya benar itu tongkat pun bisa jadi tanaman gitu kan. Tapi itu menjadi hanya hiasan kata-kata saja. Apalagi orang Bombana hari ini ya tidak berpikiran malah kembali membangun atau menjadi petani, malah ingin jadi pekerja saja gitu kan. Ya, potensi daerah itu banyak. Baik, Pak Haji, para pemirsa di mana saja dari Sabang sampai Merauke, terkhusus warga masyarakat Sulawesi Tenggara dan tentu masyarakat kebanggaan Kabupaten Bombana. Demikianlah bincang kami dengan Kakanda Insinyur Haji Kasra Yaru Unara. Beliau juga sementara posisi kandidat doktor ya Pak Haji. Dan apa yang disampaikan beliau tadi itu mengulaskan kembali kepada kita bahwa kalau kita sendiri masyarakat Bombana tidak menyadari tentang potensi yang dimiliki dan potensi
kemajuan kita yang kita ketertinggalan kereta, dan tentu itu juga adalah akibat dari ketidaksadaran kita, dari yang seharusnya kita bisa memimpin daerah, tetapi malah kita lebih sibuk menunggu pemimpin, calon pemimpin, walaupun itu dari luar dan belum tentu lebih bagus daripada potensi yang kita miliki. Semoga kedepannya Kabupaten Bombana bisa maju sesuai harapan kita, maju berapa kali lipat dengan sumber daya alam yang begitu kompleks dimiliki dan tentu penguatan sumber daya manusia. Demikian bincang pada malam hari ini. Salam dari Jakarta. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.